Pemirsa, Polrestabes Bandung merilis hasil penggerebekan gudang narkoba dan obat keras di Bandung, Jawa Barat. Kita saksikan bersama. Ya, yang pasti kami belum menangkap pelakunya, tapi kami dapat informasi ini adalah dari kita mengikuti dari penjual yang kecil. Jadi penjual kecil itu kita buntuti, ternyata masuk ke sini dan keluar. Jadi kita gerebek di sini ternyata distributornya. Yang pasti berarti penjualannya adalah lingkungan Bandung dan sekitarnya. Seperti itu. Bisa dikenakan hukuman mati nggak, Dan? Maksudnya dengan jumlah. Kalau obat-obatan terlarang ini kenanya mungkin bukan 12 tahun penjara, kalau tidak salah. Ya. Apakah tempat ini pabrik atau hanya tempat untuk mengumpulkan? Oh bukan. Ini karena ini obat-obatan ini adalah obat-obatan jadi semua. Jadi di sini bukan produksi barang, di sini adalah tempat penyimpanan. Jadi mungkin dia nyimpan di sini, tetapi nanti didistribusikan adalah di Kota Bandung. Oke? Mungkin Pak Adil. Penjualan itu rata-rata di harga berapa? Saya kayaknya harga murah ya Pak. Untuk tramadol sekitar Rp5.000 sampai Rp10.000. Jadi maka dari itu nih barang-barang obat-obatan keras terlarang yang dijual dengan murah sehingga banyak anak-anak muda yang menyalahgunakan. Nah ini maka dari itu dengan ditangkapnya ini semoga bisa mengurangi penyalahgunaan dari anak-anak muda sehingga bisa mengurangi kegiatan-kegiatan tawuran, geng motor dan lain-lain. Karena hasil penangkapan yang sering kita lakukan di lapangan, setiap ada terjadinya pengeroyokan, setiap terjadinya kelompok bermotor ribut, pasti ditemukan obat-obatan terlarang atau miras. Maka dari itu kami sepakat dengan Pemkot bahwa operasi miras dan operasi obat-obatan terlarang tetap harus digalakan untuk mencegah terjadinya tawuran maupun kegiatan-kegiatan geng motor dan lain-lain. Dan setelah ini nilai barang buktinya berarti miliaran, Dan ya? Nilai barang bukti total. Kalau nilainya ya mungkin miliar, tapi kami masih belum bisa berapa jumlah realnya. Tapi kalau dijual dengan harga pasaran mungkin miliaran. Karena sementara ini cuma satu orang atau? Ya karena di sini yang tertinggal, karena pas kita gerebek kosong, mobil ditinggal, mungkin dia kabur pakai Gojek atau apa kita tidak tahu. Tetapi motor sampai mobil ditinggal berarti dia sangat terburu-buru. Ini mobilnya ditinggal, STNK ditinggal, SIM ditinggal, buku tabungan ditinggal. Jadi mungkin pas anggota gerebek dia langsung kabur. Sehingga ini, tapi ini itu jelas. Sehingga kita tinggal melakukan pengejaran terhadap yang bersangkutan. Ya, mungkin Pak Wakil Wali Kota mungkin yang disampaikan bagaimana? Terima kasih Pak Kapolrestabes. Saya sangat mengapresiasi setinggi-tingginya atas kinerja Kapolrestabes beserta Pak Kasat Narkoba yang bisa menangkap bandar narkoba, apalagi sampai rekor besar ini sampai 1,2 juta obat yang bisa ditangkap ini. Saya terus terang berterima kasih kepada Pak Kapolrestabes dan kepada Pak Kasat Narkoba sudah bisa menyelamatkan anak-anak muda, berarti jutaan orang. Karena satu aja bisa memabukkan, bisa membuat kekacauan, apalagi ini jutaan ditangkap. Intinya bahwa kami saat ini mengedepankan bukan lagi ekosektoral tapi ekosentris, yaitu mengedepankan kolaborasi gotong royong. Alhamdulillah kami dengan membuat tim penegakan justisi dan perkara ini sangat dibantu sekali oleh Pak Kapolrestabes maupun Pak Kasat Reskrim maupun Kasat Narkoba. Beberapa kali pergerakan kami ini dibantu dan alhamdulillah ini adalah sukses Pak Kapolrestabes yang saya lihat menggembirakan sekali. Saya terus terang aja terharu, tadi juga sudah bicara, karena orang yang sudah menggunakan ini pasti berbuat kejahatan. Dikasih apapun kerja tidak akan bisa, dikasih usaha aja tidak akan bisa. Ini perlu direhab. Makanya saya akan bicara tadi Pak Kapolrestabes menyarankan kepada kami bahwa Bandung ini perlu tempat rehabilitasi terkait obat-obatan terlarang ini. Insya Allah kami akan diskusi dengan Pak Wali Kota supaya sepatutnya di Kota Bandung ini ada tempat rehabilitasi terkait anak-anak muda yang terkena dampak obat-obat terlarang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Kapolrestabes, Pak Kasat Narkoba atas prestasi yang bisa didapat di minggu ini. Tentunya saya didampingi oleh Pak Kasat Pol PP, kita semakin terus mungkin semakin instan, semakin terus digerakkan. Setiap minggu kita bergerak dengan dibantu oleh jajaran Kapolrestabes. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Kapolrestabes. Cukup ya Pak? Pak Kasat. Kan apa ngomong itu obat-obatan sudah beredar di pabrikan atau segala macam, ini efeknya sendiri dan golongan sendiri termasuk apa? Ini masuknya kepada undang-undang kesehatan.
Jadi bukan kepada narkotika, tetapi obat-obat keras tertentu ini yang peredarannya seharusnya kalau ini memang obat ini adalah obat pabrikan resmi, ini harus dijual melalui resep dokter. Tetapi ini dimungkinkan juga bukan produksi pabrik resmi. Bisa jadi ini adalah palsu, tetapi dengan kandungan-kandungan yang di dalamnya terdapat obat keras yang bisa memabukkan ketika orang-orang mengonsumsinya, gitu. Efeknya seperti apa? Efeknya sebagian besar efeknya dia menjadi ada dorongan untuk melakukan kejahatan, keberanian. Nah, seperti misalkan tawuran, orang minum campur dengan obat ini, geng motor di jalanan, kebut-kebutan, begal, ini yang menjadi pendorongnya, ya, menimbulkan keberaniannya, memberikan stimulan untuk mendorong keberanian. Ada penghargaan khusus nggak Pak untuk Kapolres Tabes? Bisa cukup. Ajak makan udah sekarang. Harus apa Kang? Izin Kang. Bagi Pak PP, ada dua. Kanan Pak Kapolres. Cukup ya. Olahraga dikasih makan sama kopi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.